Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin wal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia yang insya Allah muliakan. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang asal mula sholat 5 waktu atau sering kita sebut dengan perjalanan Isra Miraj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, tak seorang pun yang beriman meragukan kisah perjalanan Isra Miraj ini. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah yang berkuasa memasukkan siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikannya penguasa. Allah yang berkuasa menghinakan para pengusaha tanpa mengambil kekuasaannya. Dan Allah juga yang berkuasa memberi kebahagiaan kepada orang miskin tanpa memberi dia harta, dan menghinakan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah. Masya Allah. Apalagi hanya sekadar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Terlalu kecil bagi Allah. Allahu Akbar. Inti dari kisah Isra Miraj ini adalah perjalanan menerima perintah sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya tanpa terkecuali. Anak kecil sholat, orang dewasa juga sholat. Bapak ibu guru harus juga sholat dong. Teman-teman dan semuanya ya sama aja, harus sholat juga. Iya, harus sholat, wajib sholat. Pak, Bu, sudah sholat 5 waktu atau belum? Sholatnya bolong-bolong apa enggak? Alhamdulillah. Sudah khusyuk belum sholatnya? Belum? Aduh, cak mano ceritanya. Jadi gini, kalau belum khusyuk sholatnya, aku mau ceritain sebuah kisah yang insya Allah menambahkan kekhusyuan dalam sholat. Dalam sholat terdapat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan jika teman-teman tahu, bacaan tahiyat itu adalah cakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Singkat cerita, Jibril alaihi wassalam pada malam itu diperintahkan Allah untuk mengantarkan Nabi Muhammad SAW. Namun, karena Jibril tidak diperkenankan mengantar Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, maka Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanannya tanpa dirinya. Wahai baginda, kata Jibril, saya tidak diperkenankan untuk mengantar sampai ke atas. Ucapnya, iya Jibril, kamu tunggu aja di sini. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendekat dan memberi salam.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua ucapan, penghormatan, pengagungan, dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala penghormatan dan pemeliharaan adalah milik Allah. Untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat dan segala karunia-Nya. Mendapat jawaban seperti ini, Nabi Muhammad tidak lantas merasa jumawa dan berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Ini yang membuat kita sangat terharu. Sehingga keluarlah ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga penghormatan dan pemeliharaan Allah diberikan kepada kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Dan ingatlah teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW sakit, beliau minta dipapah untuk pergi ke masjid. Agar apa teman-teman? Beliau tidak ingin kita sebagai umatnya lalai mengerjakan sholat. Dari kisah di atas, semoga kita dapat menambah kekhusyuan pada sholat. Mari kita perbaiki sholat. Cara wudunya, bacaannya, tempat kesuciannya, dan gerak-gerakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira. Pada bulan Rajab kita senantiasa mengingatkan kembali peristiwa yang sangat besar di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW menerima perintah salat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra Mi'raj dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dalam agama Islam adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar, Maha Melihat. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang difirmankan oleh Allah tersebut telah terbukti seperti saksian pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram besar-besar berbakti dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun terbayun diuyun-uyun mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagai yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Tetapi yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Tetapi yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun sekaligus menggunakan alat-alat canggih dalam kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Selain itu, Rasulullah SAW yang telah dikehendaki Allah SWT pun hikmah dan Isra Mi'raj adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah SAW atas cobaan yang musibah yang menimpanya pada beliau. Sepeninggalan paman, kakek, istri, dan tercinta, selain menanamkan kekuatan batin kepada Nabi, Allah juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam, baik dari zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut.
Karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dihendaki Allah. Dan karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dihendaki Allah SWT, dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang berbeda. Jadi, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya satu peristiwa saja, teman-teman. Namun, peristiwa Isra Mi'raj itu terdiri dari dua peristiwa. Isra Mi'raj ini sangat penting dan sangat luar biasa. Bahkan, pada peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, teman-teman, apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj? Jadi, awalnya di masa lalu itu Nabi Muhammad SAW berduka dan merasa sedih sekali karena kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi dan dia cintai. Orang itu adalah istrinya Khadijah dan pamannya Abi Thalib. Sebagai hadiah dari rasa duka Nabi Muhammad SAW, atau untuk meringankan kedukaan atau kesedihan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahinya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra sendiri merupakan peristiwa perjalanan fisik dan batiniah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Waktu itu Nabi Muhammad dikisahkan mengendarai buruk sejenis hewan seperti kuda. Sementara itu Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa, bisa kita bilang dari bumi, menuju langit ketujuh atau dikenal dengan Sidratul Muntaha. Beliau bertemu dengan Allah saat itu untuk menerima perintah langsung. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasul untuk menyampaikan perintah mendirikan sholat bagi Nabi dan umatnya. Jadi awalnya Nabi Muhammad itu disuruh menjalankan sholat sebanyak 50 waktu. Namun, ketika di langit ke-6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menyampaikan agar Nabi Muhammad meminta keringanan. Karena kalau 50 waktu dalam waktu sehari semalam, itu berat pastinya buat umatnya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah sosok Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Maka, dia pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya keringanan. Sehingga, turunlah perintah akhir, yakni untuk mendirikan sholat 5 waktu. Nah, lantas kata Isra Mi'raj itu sebenarnya artinya apa menurut bahasa? Nah, jika ditilik dari bahasa, Isra ini berasal dari kata astro, artinya perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj bisa diartikan naik tangga atau perjalanan. Dalam Al-Quran sendiri, tentang Isra Mi'raj ini ada disinggung dalam surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Nah, jadi dalam momentum Isra Mi'raj ini, marilah kita menjadikannya alat atau sarana sebagai alat untuk memperkuat keimanan kita, mempertebal keimanan kita, alat untuk introspeksi diri. Bagi siapa saja yang oleh sholatnya suka bolong-bolong, sholatnya tidak tepat waktu, bahkan meninggalkan sholat wajib, mari kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama berusaha introspeksi diri, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sosok muslim atau muslimat yang lebih baik, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Karena maut itu datangnya mendadak, tidak ada yang tahu, tiba-tiba lagi seger bugar, tahu-tahu besoknya meninggal, tahu-tahu malamnya meninggal. Kita tidak akan pernah tahu kapan maut akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, teman-teman, rupanya ceramah yang bisa saya sampaikan hanya sampai sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau kehilafannya. Semoga semua ini dapat bermanfaat dan ada hikmahnya yang bisa kita petik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Amina. Sebelum memulai, marilah kita bersolawat dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ibn Halu bihil uqadu wa tanfarizu bihil qurabu wa tubdo bihil hawaizu wa tunalu bihi rogoibu wa husnul khawatimi wa yustaswa wa ma'un biwazil kari wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adabi kulli man. Memperingati peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Rasul, yaitu pada tahun ke-10 kemudian, saat Nabi mengalami masa yang sangat sulit, termasuk kehilangan istri tercinta yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat, yang tidak mungkin ditempuh dengan kekuatan manusia biasa. Sementara itu, Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk manapun, untuk menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah SWT. Peristiwa ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah ibadah yang langsung diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Ini juga menunjukkan betapa keagamannya mendudukan sholat. Sholat merupakan tiang agama dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui sholat. Yang kedua, memperkuat keyakinan akan kekuasaan Allah SWT. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang secara logika tampak mustahil, seperti perjalanan dari Makkah ke Yerusalem dalam sekejap dan perjalanan ke langit, terjadi dengan atas izin Allah. Hal ini mengingatkan kita agar selalu beriman kepada kekuasaan Allah, meski terkadang akal kita tidak mampu menjangkau. Yang ketiga, persaudaraan umat Islam. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para nabi di Masjidil Aqsa. Ini merupakan simbol pentingnya persatuan di antara umat Islam, terlepas dari waktu dan tempat. Sebab pentingnya persatuan di antara umat Islam, terlepas dari waktu dan tempat. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjaga persatuan dan menghindari perpecahan.
Melalui Isra Miraj ini, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita dan semakin memperkuat keyakinan akan kekuasaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menunaikan sholat dan selalu menjaga persaudaraan di antara seluruh umat muslim. Isra Miraj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam 27 Rajab. Kisahnya diawali saat Rasulullah SAW tidur lebih awal selepas Isya agar bisa bangun di sepertiga malam untuk sholat. Namun malam itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Jibril mengajak Rasulullah untuk melaksanakan Isra Miraj. Kemudian Rasulullah bersama Jibril menaiki buraq menuju Masjidil Aqsa dengan kecepatan kilat. Sebelum tiba, Jibril mengajak Rasulullah untuk menunaikan sholat di Tursina atau di tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, di Taibah atau di Madinah Al-Munawwarah, di Madian tempat berteduh Nabi Musa alaihi salam saat dikejar Fir'aun, dan di Bait Al-Lam tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Usai tiba di sana, Rasulullah disambut Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi lainnya. Setelah itu, mereka melaksanakan sholat pertama yang diimami Rasulullah. Rasulullah tidak hanya bertemu para nabi di Masjidil Aqsa, namun juga bertemu nabi lainnya saat naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, dan Nabi Harun. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah dan umatnya untuk menunaikan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Setelah mendapati perintah tersebut, Rasulullah kembali saat sampai di tempat Nabi Musa. Beliau ditanya, "Apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu?" Rasulullah menjawab bahwa Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa meminta Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Rasulullah sempat meminta berkali-kali keinginannya kepada Allah. Keputusan terakhir adalah Rasulullah mendapat amanah untuk menunaikan sholat sebanyak 5 kali sehari. Dengan adanya peristiwa tersebut, sudah selayaknya umat Islam menunaikan sholat dengan tertib dan tepat waktu. Sebab pengorbanan Rasulullah untuk bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, sehingga kita patut bersyukur atas ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa dosa-dosaku tak
hamba yang berdosa datang bersimpuh menyembahmu. Mengaku menyeru dan memohon ampun.